Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita tengok kanan kiri kursinya banyak ya. Penghuninya kemana ini ya toh? Ikut pawai atau nonton pawai? Besok diingetin ya teman-temannya ya, saudara-saudaranya. Kamu kemarin kemana? Nonton karnaval, takut kecegat karnaval. Mungkin itu alasannya gitu ya. Bukankah itu masih nanti gitu ya. Jadi bisa kita lihat seberapa dari kita yang masih terus memprioritaskan Tuhan. Kalau yang ikut karnaval kita tidak bisa bilang apa-apa karena itu juga pelayanan dari hidup mereka ya toh. Jadi berkat di tempat pekerjaan, di wilayah, di masyarakat. Tapi kalau yang cuma pengen nonton, lah yang ditonton aja belum siap kok. Ya toh? Oke, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang bergaul dengan Allah. Tentang apa Bapak Ibu? Ya, kata bergaul itu artinya setiap hari gitu ya, selalu bersama, sering bersama, meluangkan waktu bersama, kan begitu. Itu namanya bergaul. Tapi kalau sesekali saja itu namanya tidak bergaul. Hanya berteman. Ya toh? Teman itu banyak. Ya toh? Semua orang kenal. Oh itu Pak Jedit. Oh dari ujung Sabang sampai Merauke tahu Pak Jedit. Tapi yang dekat dengan Pak Jedit, yang benar-benar bergaul setiap hari ketemu mungkin gitu ya, atau 2-3 hari sekali ketemu gitu, tidak banyak jumlahnya gitu. Nah sama dengan Tuhan gitu ya, bahwa orang yang mengaku menjadi anak Tuhan itu banyak, tapi yang benar-benar bergaul dekat dengan Tuhan itu bisa dihitung gitu loh. Karena itu mari kita belajar, karena bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, itu adalah kerinduannya Tuhan sendiri. Ayo, kita ini sudah harusnya mati binasa, tapi diselamatkan, dibayar lunas harganya, diberi kehidupan yang baru. Masa orang yang sudah berkorban, pribadi yang sudah membayar lunas tagihan hutang kutuk, hutang dosa kita nggak mau deket-deket sama dia. Rak yo kebangetan toh. Ngomong sama sebelahnya, ojo kebangetan. Masa Tuhan pengen deket kok diabaikan, ya toh. Lah nek orang lain pengen deket-deket mungkin ada motivasinya yang lain, kita nggak tahu ya toh. Tapi kalau Tuhan yang mau deket dengan kita, itu sudah pasti, sudah jelas keuntungannya ada pada kita. Amin. Karena dia punya semuanya. Kalau kita deket-deket sama orang kaya, kita ngarepin dapat sesuatu dari orang kaya itu endingnya pasti kecewa. Betul? Misal dia bantu kita sekali gitu ya. Nanti dicerita-cerita gitu. Aku kemarin habis nganu lo ini lo gitu. Ayo. Tapi kalau dengan Tuhan, dia itu mau limpahi kita dengan semua yang kita butuhkan. Dia mau limpahi kita dengan segala sukacita, damai, berkat yang dari Tuhan. Dia itu enggak ada omongannya Bapak Ibu. Dia cuma satu mintanya, ayo deket sama aku, deket sama aku, deket sama aku gitu loh. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari jangan sia-siakan, karena Tuhan tahu kok. Kita ini banyak kebutuhannya. Dia bukan Tuhan yang khawatir kalau kita dekat dengan dia hanya butuh sesuatu, enggak. Sekalipun kita butuh mendekat dengan dia, tetap diladeni sama Tuhan kita. Amin. Saya hari-hari ini Bapak Ibu semakin merasa bahwa saya ini pribadi yang dikasihi Tuhan. Saya ini merasa saya sangat disayang sama Tuhan. Jadi seringkali saya itu jadi gembeng. Karena apa? Dari kecil saya banyak mengalami yang gak enak gitu ya. Tapi dengan Tuhan saya merasakan bahwa di tengah semua yang gak enak, itu ada Tuhan yang membuat semuanya itu terasa enak gitu ya. Semuanya itu terasa luar biasa. Saya gak pernah ngerasa sendiri. Saya ngerasa bahwa saya gak pernah ditinggalkan. Saya ngerasa bahwa semuanya itu dijamin sama Tuhan. Sekalipun lewat lembah maut,
sekalipun lewat lembah kelam, tapi selalu ada Tuhan yang siap sedia untuk dekat kalau kita mau selalu mendekat dan bergaul dengan Tuhan. Tidak ada lagi tuh yang namanya kesepian. Ayo ini mak-mak yang sendiri. Gak ada lagi yang rasanya ngelangut, bahasa Jawa ngelangut, gitu. Ngalamun mikirno, lah nasibku wis tuwa ngene kok tiba ngene. Waduh, gitu ya Bapak Ibu. Jangan, itu ndak akan ada perasaan-perasaan yang datang dari si kunyuk itu tuh nggak perlu gitu ya. Karena dengan siapa kita bergaul, kita ini akan menjadi sama seperti pribadi yang kita bergaul. Lah kalau dengan orang saja kita orang baik, orang jahat cepat atau lambat kan kita sama ya, gitu ya. Lama-lama akan ikut seperti itu. Apalagi dengan Tuhan, bayangkan. Pribadi Tuhan, hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan, itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita ini tidak lagi menjadi pribadi yang kesepian, yang nelongso, yang susah, yang merasa diabaikan. Enggak. Tapi kita jadi pribadi yang melimpah dengan kasih Tuhan. Melimpah dengan sukacita sejahteranya Tuhan. Melimpah dengan berkatnya Tuhan. Sehingga hidup kita pun dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi yang lain. Nah karena itu minimal. Pilih teman, pilih orang untuk kita bergaul. Yang orang itu bisa membawa pengaruh dalam hidup kita. Untuk kita ini lebih mendekat kepada Tuhan. Pilih orang yang bisa menolong kita untuk kita ini semakin intim mengenal Tuhan. Semakin memiliki keintiman bergaul dengan dekat dengan Tuhan. Sebagai orang tua, jadi teman, jadi sahabat bagi anak cucu menantu kita, membawa mereka bergaul dengan Tuhan. Sebaik-baiknya orang tua, kalau enggak membawa anak cucunya dekat dengan Tuhan, itu kesalahan fatal. Saya ulangi, sebaik-baiknya orang tua, semua kebutuhan anak dicukupi, semua waktunya dicurahkan untuk melayani anaknya. Wah, ibaratnya licat sithik ora trimo gitu ya. Tapi kalau kita tidak membawa anak-anak kita, mendekatkan mereka, memperkenalkan mereka dengan pribadi Tuhan Yesus, membawa mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhan, membawa mereka mengalami keintiman dengan Tuhan, semua yang kita lakukan itu nol besar. Satu titik kita akan menangis ketika anak-anak kita dalam nama Yesus tidak terjadi. Jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi ketika kita memperkenalkan anak kita sampai berakar kuat, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, keintiman itu jauh lebih besar dari warisan harta kita yang bertumpuk-tumpuk. Ada di sini yang hartanya sudah bertumpuk-tumpuk? Lah ya nek belum ada, berikan dulu warisan ilahi, nanti yang jasmani akan mengikuti. Nah kan begitu ya toh. Wis harta ndak punya, warisan rohani nggak punya, lah sing dipunyai apa? Kan begitu ya Ibu ya. Nah, ayo kita mau belajar pagi ini dari Bani Korah. Dari siapa Bapak Ibu? Bani Korah. Bani Korah ini punya orang tua yang tidak mewariskan sesuatu yang baik. Di dalam kitab Bilangan pasal 16, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri karena waktu kita terbatas. Atau kita mau tetap pulang santai? Siapa yang pengen nonton karnaval? Serius, enggak ada? Oh, Pak Jedit mau nonton. Maksudnya begini loh Bapak Ibu, daripada kita panjang-panjang Bapak Ibu pikirannya mulai podurung ya. Mending kita cekak aos, Bapak Ibu nangkep apa itu firman, kan begitu ya. Nah, ayo setuju yang mana? Ya, karena itu ayo kita cepat, nanti Bapak Ibu baca di rumah PR ya. Bilangan 16
ayat 1 sampai dengan selesai. Di situ kita bisa tahu bahwa Bani Korah ini punya orang tua yang tidak mewariskan keteladanan yang benar di hadapan Tuhan. Orang tua Bani Korah yaitu Korah itu sesungguhnya adalah seorang imam, dia Lewi di rumah Tuhan. Tapi dia memberontak kepada Musa dan Harun sebagai pemimpinnya saat itu. Dia sombong, dia iri hati dengan pemimpinnya, dia tidak hormat dengan pemimpinnya. Jadi Korah ini dianggap bersalah oleh Tuhan sehingga mengalami hukuman, mereka binasa, mereka ditelan bumi, mereka mendapatkan hukuman yang dari Tuhan. Bayangkan, ini imam loh, ada di rumah Tuhan loh. Bapak Ibu, berulang kali saya katakan, doakan kami, pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan, imam-imam, pengurus, koordinator di gereja kita. Karena itu tidak jaminan kalau hidup kami tidak benar sesuai firman. Itu akan membuat Tuhan murka, akan membuat kebinasaan. Sehingga kita tidak bisa mewariskan yang baik buat anak cucu kita. Orang-orang yang membela Korah saat itu, namanya orang itu kan punya pandangannya masing-masing ya. Mereka berkata, Tuhan kok kejam sih? Masa iya imam Lewi loh sudah melayani kok dihukum sampai ditelan bumi gitu. Orang-orang itu ikut dihukum oleh Tuhan. Karena itu jangan belani yang salah. Kalau kita nggak tahu orang itu benar atau salah, diam dan doakan. Kalau kita ngalami proses Tuhan, jangan berharap dibela oleh orang. Karena apa? Siapa tahu kita ini juga salah di hadapan Tuhan. Jadi lebih baik beresan sendiri sama Tuhan. Nah, tapi yang ajaib, anak-anak Korah ini tidak ikut-ikutan untuk kecewa, untuk marah dengan Tuhan. Mereka memilih tetap melayani di rumah Tuhan. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka memilih tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Ayo, padahal loh ya, mereka dicemooh. Mana Allah yang kamu layani? Orang tuamu saja sudah melayani dihukum sama Tuhan. Diejek, dihina, mereka sebagai anak-anak Korah, mereka direndahkan oleh orang yang merasa benar, dikatakan, ya itu akibatnya kalau melayani tapi tidak benar, ya itu akibatnya dihukum sama Tuhan, hidupmu jadi nggak jelas, nggak punya orang tua, begitu kan Bapak Ibu ya. Tapi anak-anak Bani Korah ini, mereka tetap setia, mereka melayani, mereka tetap diam di rumah Tuhan. Kerjaannya apa Bapak Ibu? Kerjaan Bani Korah ini penjaga pintu, pengatur roti dan pemusik. Itu ada di rumah Tuhan semua. Kalau yang pemazmur ketoknya keren gitu di depannya. Tapi penjaga pintu atau pengatur roti di bait Allah pada waktu itu kan ada meja roti sajian gitu ya. Jadi ada roti yang ditoto di situ setiap minggunya gitu. Nah, itu itu membuat mereka direndahkan gitu. Tapi mereka tetap setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka tahu mereka melakukan itu semua untuk Tuhan. Yang istimewa adalah mereka tidak menjadi kecewa karena hukuman yang diterima oleh orang tuanya. Mereka menyadari bahwa yang salah pasti dihukum, tapi mereka tetap memilih untuk tidak kecewa dengan Tuhannya. Karena itu dari mana kita bisa tahu kalau anak-anak Bani Korah ini tidak kecewa? Karena kita melihat bahwa mereka tetap dalam pelayanan, mereka tetap dalam bait Tuhan, mereka tetap melayani Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana seseorang yang dekat dengan Tuhan itu melahirkan mazmur. Mazmur itu apa Bapak Ibu? Mazmur itu nyanyian yang keluar dari dasar hati yang paling dalam. Pengagungan yang keluar dari kedalaman hati yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana Bani Korah ini sekalipun mereka mengalami hal-hal yang pahit, mereka mengalami hal-hal yang mengecewakan karena ditinggal orang tuanya dengan cara yang tidak wajar.
Kalau sesuatu yang tidak wajar tuh mesti jadi gunjingan, betul ya? Jadi gosip, makin digosok makin sip. Bumbunya banyak gitu ya. Rempahnya banyak. Jadi cerita yang sebenarnya bisa dikaburkan. Nah, tapi mereka nggak peduli dengan itu, mereka menjagai perasaannya dengan mereka terus mencurahkan hatinya untuk apa? Tuhan. Mereka tahu tidak ada tempat pelarian yang lebih baik daripada Tuhan sendiri. Disitulah Bani Korah ini bergaul dengan Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan. Membangun kehidupannya kembali dari yang diremehkan, yang direndahkan, yang dikucilkan. Dia kembali mulai diangkat hidupnya oleh Tuhan. Nah, kita akan belajar dari beberapa mazmurnya yang ditulis oleh Bani Korah ini dalam kitab Mazmur. Yang pertama yaitu Mazmur pasal 42 ayat 1 dan 2. Ya, untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kita bisa lihat di sini yang pertama bahwa ada kerinduan yang besar dari Bani Korah untuk selalu datang kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan kapan lagi Tuhan aku bisa datang. Kapan lagi aku bisa melayani Tuhan. Kapan lagi aku bisa menyembah Tuhan. Kapan lagi aku bisa bersekutu bergaul dekat dengan Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena dia tahu bahwa keinginan Tuhan, rencana Tuhan adalah membuat semua orang itu dekat dengan Tuhan. Apa-apa ngomong sama Tuhan sambil masak gitu, Bu Rini di dapur warungnya sambil nyanyi. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Terima kasih Tuhan, Kau berkati warungku. Terima kasih Kau beri aku sehat. Terima kasih buat ponaanku, buat keluarga besarku, kan begitu. Yang lain Bu Vera sambil naik motoran nih kemana gitu ya. Wah terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Saya tadi pesan sama Bu Lina, sama Bu Giarti, sama siapa lagi yang jalan, sama Bu Ayu. Sambil keliling, sambil jalan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap tanah yang aku pijak. Ada pertobatan, ada lawatan Tuhan, ada kasih Tuhan yang melanda Ambarawa, Bawen, sekitarnya Kabupaten Semarang aman. Gemah Ripah Lojinawi, ojo menang saya bilang gitu. Siap Bu katanya begitu. Ya karena apa? Karena kerinduan kita. Kapanpun itu bisa kita pakai sebagai waktu untuk kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul tuh intinya apa toh? Kan ngobrol, ngomong, betul ya. Nggak usah nunggu dibales Tuhan. Yo, nggak usah. Tuhan itu dengar. Nanti kalau Tuhan ngomongnya audible malah kita yang lari ketakutan. Sopo gitu ngomong gitu ya. Kan gitu kan. Cukup kita sampaikan saja seperti kita ngomong gitu ya. Tuhan dengar. Itu kerinduan hatinya. Secara pribadi sekalipun tidak ada orang yang melihat kita bersekutu, bergaul dengan Tuhan, tetaplah bergaul dengan Tuhan. Yang Tuhan lihat tuh enggak cuma ketika kita di gereja ramean seperti ini, enggak Bapak Ibu. Tapi ketika kita di rumah sendirian, masuk di kamar kita, ngomong dengan Tuhan, sampaikan keluh kesah kita. Enggak selalu ngomong yang baik. Saya tuh juga orangnya masih suka ngeluh kok Bapak Ibu. Tapi saya enggak mau ngeluh sama manusia karena percuma. Ngeluhnya sama Tuhan saja. Tuhan aku kilo capek loh Tuhan. Masih banyak yang harus tak kerjain loh Tuhan. Nek orang mbok kuat no, ora kuat aku. Nah kan gitu. Ya toh? Lah nek ngeluh mbek menungso, wis leren gitu kan. Suaminya kita mesti ngomong gitu toh. Kanduani umek wae lah, orang malah dieloni malah disalahke. Tapi kalau dengan Tuhan beda Bapak Ibu. Mari biasakan terus bergaul dengan Tuhan. Ada sesuatu yang ilahi yang pasti Tuhan akan alirkan dalam hidup kita. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu mendapatkan transfer spirit. Apa ya?
Nanti Bapak Ibu, Bu David ki ngomong apa toh? Ini loh, apa transfer itu apa? menularkan ya. Memasukkan kehidupan Tuhan dalam hidup kita. Kekuatan Tuhan diberikan dalam hidup kita. Hikmatnya Tuhan diberikan jadi hikmat kita. Perasaannya Tuhan dianugerahkan dalam perasaan kita. Kekuatannya Tuhan diberikan jadi kekuatan kita. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Amin. Karena itu yang dirindukan oleh Korah gitu ya. Pertanyaannya, seberapa kita ini merasa haus dan lapar, rindu untuk bersekutu dengan Tuhan? Bapak Ibu jawab sendiri. Seberapa? Kalau orang sudah penuh, tidak rasa lapar, tidak rasa haus, makanan enak yang ada di depannya juga terasa biasa, gitu ya. Tapi kalau kita haus, kita lapar akan Tuhan, maka kita akan mencari apa ini yang bisa mengenyangkan aku, apa ini yang bisa memuaskan lapar dahagaku, gitu. Cari sambil di rumah, sambil dengerin YouTube, sambil bersih-bersih, sambil dengerin Alkitab audio. Pokoknya jangan biarkan waktu itu berlalu begitu saja tanpa kita melakukan apapun untuk kita bergaul dengan Tuhan. Sekarang itu caranya sangat dipermudah untuk kita belajar terus intim dengan Tuhan. Banyak sarana, banyak fasilitas yang bisa menolong kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, kita buka dulu dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat 23. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. A-nya besar, artinya Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Dalam hidup kita Bapak Ibu, seringkali kita ini mengalami dampak atau akibat yang tidak baik dari perbuatan orang lain. Sehingga kita ini juga menjadi kehilangan, menjadi hinaan, menjadi cercaan, diremehkan, dianggap bersalah, dirugikan gitu ya. Orang lain itu bisa jadi pasangan kita sendiri, orang tua kita, saudara kita, pemimpin kita. Seperti Bani Korah, dia dicemooh, dia diejek, dia dihina akibat perbuatan orang tuanya. Tapi kalau kita memilih dekat dengan Tuhan, maka hati kita ini akan dijagai, dijauhkan dari yang namanya kecewa. Kita pasti sering mendengar orang mungkin ngerasani kita yang gak baik. Orang menilai kita atau memperlakukan kita tidak sesuai dengan harapan kita. Jangan terlalu serius dengan hal itu. Kalau perlu abaikan saja. Kita hidup bukan dari perkataan orang. Kita hidup dari perkataan firman. Pilih, saring, filter, semua yang gak membangun, kebaskan itu. Yang membuat capek, kebaskan itu. Keletihan, kelemahan tubuh kita, kebaskan itu semua. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku gak mau kecewa. Aku mau tetap bersyukur, aku mau tetap bersuka cita, aku mau tetap setia, aku mau tetap melayani Tuhan. Aku tahu Tuhan perhitungkan itu semua jadi kebenaran dalam hidupku. Amin. Orang lain itu hanya menilai yang mereka lihat dan mereka bisa dengar dengan telinga jasmaninya. Tapi tidak ada seorang pun yang bisa melihat jauh dalam kedalaman hati kita kecuali Tuhan. Karena itu jagai yang paling mahal dalam hidup kita, yaitu hati kita ini loh, jagai. Jangan sampai kita pahit, jangan sampai kita kecewa. Karena kalau kita pahit atau kecewa, kita nuruti hal-hal yang melemahkan, itu justru akan merugikan diri kita sendiri Bapak Ibu. Nah, lanjut.
Orang yang melayani di baitnya itu belum tentu selalu benar dan memiliki hati yang rindu untuk terus bergaul dengan Tuhan. Karena itu perlu untuk kita terus minta kerinduan untuk kita selalu bergaul dengan Tuhan. Hati yang haus itu perlu diminta, Bapak Ibu. Katakan bersama dengan saya, Tuhan, anugerahkan hati yang selalu haus, selalu lapar, selalu merindukan akan Tuhan. Amin. Minta Bapak Ibu. Karena apa? Kecenderungan manusia itu menjauh dari Tuhan. Kecenderungan manusia itu merasa bisa sendiri. Lihat mulai anak kecil, wasis serak karuan, gitu ya. Mulai dari belajar bangun atau bawa sesuatu entek gitu ya. Sini Mbah bantuin. Ma, iso ewe gitu ya. Bapak Lupi cucunya itu kemayune rak karuan. Kan begitu ya toh. Mau ditolongin bawa air tumpah-tumpah loh. Mau ditolongin kene kepleset, ditolongin maunya enggak mau. Betul apa betul Bapak Ibu? Betul begitu ya? Itu kecenderungan manusia Bapak Ibu. Dunia mengajarkan kita harus mandiri. Wah, mak-mak ini kan yang ngajari anaknya harus mandiri. Kudu iso sembarang-barang dewe gitu ya. Padahal itu cara yang satu sisi betul. Supaya tidak bergantung kepada orang tuanya. Tapi bergantung kepada Tuhannya. Kemandirian kita itu terbatas. Semua harus kita lewati bersama dengan Tuhan. Tapi kecenderungan kita itu selalu merasa enggak puas. Selalu merasa bisa, selalu merasa mampu. Selalu pengen memberontak. Pada pemimpin, pada orang tua. Memberontak itu kan enggak perlu diajari toh. Benar ya? Anak kecil itu, kecil-kecil gitu sudah mulai jawab sama orang tuanya. Betul? Apalagi anak-anak sekarang diajari public speaking, harus berani ngomong di publik gitu. Wah, bukan cuma ngomong di publik, orang tuanya juga disantrap gitu ya. Itu yang salah gitu kan. Kecenderungan kita itu harus kita tundukkan di hadapan Tuhan dengan cara benar. Keberanian kita untuk bicara, untuk speak up itu baik. Tapi harus dilakukan dengan cara yang sopan dan cara yang benar. Hari ini kita dengar di berbagai kota terjadi demo. Marah, kecewa karena aspirasinya enggak didengerin. Karena jatuh korban, karena suaranya merasa diabaikan. Ngerusak gitu ya, bakar-bakaran. Yang enggak salah juga ikut dibakar itu loh masalahnya. Yang salah jadi benar gitu kan yang Bapak Ibu ya. Yang benar jadi salah, ini sudah kebolak-kebalik. Kita ini demonya di hadapan Tuhan saja. Ngomong, berseru, teriak sama Tuhan. Betul? Berdoa supaya pemimpin-pemimpin negara kita ini diberikan hati yang bijak. Diberikan hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga mereka tidak mencari keuntungan sendiri, tapi memikirkan ini loh rakyatnya, kan begitu. Loh ini ada ayatnya loh Bapak Ibu. Ini Korah mengajari kita. Mazmur pasal 44. Ayat 18 sampai 19. Perhatikan ini. Hati kami tidak membangkang, ya tak? Dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Walaupun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Jadi jangan membangkang Bapak Ibu. Terus minta dikaruniakan hati yang mau tunduk. Bukan tunduk yang Bukan tunduk yang asal-asalan terus apa-apa ya enggak juga seperti itu gitu ya. Tunduk itu artinya hormat. Sekalipun pemimpin kita mungkin punya kesalahan, tapi kalau kita punya hati yang tunduk, maka kita akan diberi keberanian untuk menyampaikan, Pak, Bu, kok kayaknya harusnya enggak begini ya. Amin. Pak, Bu, Pak,
kayaknya mama papa salah deh gitu. Loh saya ini juga terbuka loh Bapak Ibu. Kami ini terbuka loh. Hampir setiap hari kami ini salah-salahan. Salah-salahan tuh saling mengoreksi diri gitu ya. Kudune rak ngene lho Pak. Kudune rak ngene lho Ma. Iya loh mama kayak gitu loh gitu ya. Oke siap. Kalau Bapak Ibu baca grup kami itu, grup keluarga kami cuma bertiga tapi ramene minta ampun gitu ya. Ya begitu karena apa? Saling mengoreksi diri. Budaya kan punya hati yang mau tunduk, mau dikoreksi, tapi juga berani untuk menyampaikan kebenaran kepada orang lain atau pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Sehingga semuanya itu boleh menjadi semakin baik. Amin. Karena itu mari kita terus berdoa untuk bangsa kita. Supaya Tuhan memberi kesempatan. Seperti anak-anak Bani Korah. Orang tuanya salah, tapi anak-anaknya tetap diberi pengampunan, tetap diberi kesalahan. Padahal saat itu Bapak Ibu, berlaku hukum Taurat yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dosa orang tua ditimpakan kepada anak-anaknya. Itu Taurat. Tapi hari itu mereka yang hidup di zaman Taurat, anak-anak Bani Korah membuktikan bahwa ada kesempatan, ada kasih Tuhan, ada pengampunan, ada kesetiaan Tuhan yang memberikan kesempatan yang baru dalam hidup orang yang bergaul dengan Tuhan. Oke, orang tuaku tidak takut Tuhan. Oke, orang tuaku berbuat salah, tapi stop. Tidak akan terulang di zaman aku. Gitu ya. Kita mulai didik anak-anak kita. Takut akan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Karena ada pengampunan, ada kesempatan, ada kasih, ada setia yang Tuhan nyatakan. Dan kesempatan itu dipakai oleh Bani Korah untuk dia menghasilkan buah. Ada buah-buah yang dikeluarkan dari kehidupan orang yang bergaul dengan Tuhan. Hari ini kita menikmati buah dari kehidupan Bani Korah. Dia seorang penulis Mazmur. Salah satu penulis Mazmur. Dari 150 Mazmur, dia menulis kurang lebih 15 pasal. Artinya 10%. 10% itu angka yang besar loh. Karena itu kita nikmati dari dulu sampai sekarang, sampai nanti kedatangan Tuhan. Mazmur-mazmurnya Bani Korah ini juga kita nikmati, memberi pelajaran, memberi pengajaran, memberi contoh keteladanan. Bagaimana kita membangun kehidupan kita untuk selalu bergaul dengan Tuhan. Apa yang kita hasilkan dalam hidup kita Bapak Ibu? Sudah berbuah belum? Tanyai sebelahmu. Kamu sudah menikmati buah kehidupanku belum? Kowe sik cerewet, sik ngamukan, sik jahat. Nah, berubah. Bertobat hari ini. Sik galak gitu ya Bapak Ibu ya. Bertobat hari ini ya. Hasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Lanjut lagi. Orang yang bergaul dengan Allah itu bukannya orang yang selalu luput dari ujian dan kehidupan. Tapi orang yang bergaul dengan Allah sekalipun diuji hatinya tetap percaya, sekalipun diuji imannya tetap teguh, bahwa sekalipun lewat lembah kelam, sekalipun sesekali mengalami kekalahan, sekalipun sesekali mengalami kekacauan, Tuhan pasti memulihkan. Kita baca dalam Mazmur pasal 84. Kok masih banyak ya Bapak Ibu? Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai dengan 7 dengan cepat ya. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Dan orang yang bergaul dengan Allah itu mulutnya, pikirannya, hatinya, telinganya, perbuatannya selalu mengekspresikan akan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Amin. Baca dalam Mazmur pasal 49 ayat 3 sampai dengan 4. Dan lompat pada ayat
pasal 49 ayat 4, betul ya, 3-4. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Nah, kita merenungkan apa Bapak Ibu pagi ini? Utang? Masalah atau apa? Alkitab mengajari kita merenungkan pengertian gitu. Aku akan ayat 5. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal. Apa isinya Amsal? Didikan, ajaran, takut akan Tuhan. Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Artinya apa? Bahasa kita ini memuliakan Tuhan. Bahasa kita ini nyembah Tuhan. Bahasa kita ini ungkapan dari ekspresi hati kita yang sudah mengalami keintiman dengan Tuhan. Jadi perhatikan kanan kirinya, kalau mulutnya ngomongnya negatif, kanan kirinya kalau ngomongnya menghakimi orang, omongannya melemahkan semangat yang lain, ngomong kayaknya kamu lebih perlu lebih lagi perlu bergaul dengan Tuhan deh. Supaya yang keluar dari mulutmu itu omongannya Tuhan, yang menguatkan, yang membangun, yang menasehati, yang menyembuhkan luka hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya rindu, saya berdoa kita seperti Bani Korah yang dikenal karena cintanya, karena haus laparnya akan Tuhan. Yang dikenal karena ketangguhannya menghadapi tantangan kehidupan, karena kepercayaannya Tuhan. Yang dikenal karena suka nyembah Tuhan. Yang dikenal karena penuh cinta kasih, perkataannya menguatkan, pemikirannya kreatif, penuh ide-ide yang cemerlang, yang memuliakan nama Tuhan. Saya rindu, oh ya itu loh jemaat di hati Tuhan. Benar-benar namanya hati Tuhan. Karena mengekspresikan hatinya Tuhan. Yang penuh cinta kasih, penuh korban, penuh sayang, penuh kebaikan dan kemurahan. Yang dinyatakan dalam hidup kita sehari-hari. Terus bergaul dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita gak pernah tahu apa yang diizinkan Tuhan menjadi ujian hidup kita. Tapi ketika kita bergaul dengan Tuhan, jaminannya adalah Tuhan sendiri. Yang menanggung hidup kita adalah Tuhan sendiri. Dan kita akan melihat betapa pembalikan keadaan. Level demi level hidup kita akan diubahkan Tuhan. Kasih setia Tuhan semakin dicurahkan tanpa batas. Tuhan punya 1001 macam cara untuk mengangkat hidup saya dan hidup Bapak Ibu semua menjadi kehidupan yang serupa segambar dengan hatinya, menggenapi setiap rencana ilahi, rencana besarnya yang jauh melampaui rencana yang bisa kita rencanakan dan upayakan dalam hidup kita.